Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kita lanjutkan kembali acara teropong media kita. Tadi kita sudah membahas tentang bagaimana kedudukan satu negara sekuler dan kaitannya dengan individu muslim. Saya ingin menegaskan kembali bahwa di akhirat nanti yang kita bertanggungjawabkan pada Allah itu adalah cara berpikir kita dan tindakan kita. Ya, amal kita itu yang kita bertanggungjawabkan. Terkait dengan keimanan kita, cara berpikir terkait dengan kalau kita yakini menjadi keimanan kita. Nah, itu yang harus kita bertanggungjawabkan. Jadi misalnya, kalaupun misalnya saya sebagai seorang muslim di Indonesia sekarang ini, saya harus tetap tidak sekuler. Saya harus tetap baik. Ya, jadi kalau misalnya pemerintah undang-undang di sini misalnya tidak menganggap zina sebagai bentuk kejahatan, kita tahu di Indonesia ini di KUHP masih warisan penjajah. Ya, zina asal sudah sama-sama dewasa, suka sama suka, itu tidak dianggap sebagai bentuk kejahatan. Hati saya sebagai seorang muslim, saya mengatakan aturan itu salah. Ya, artinya saya tidak sekuler, ya. Saya tidak sekuler. Saya tetap memandang realitas itu sebagai sesuatu yang keliru, gitu ya. Nah, ini jadi di sini orang pacaran di jalan segala macam, kholwat nggak diapa-apakan. Kalau di Malaysia orang kholwat itu didenda, gitu ya. Ada hukumannya. Nah, jadi di sini menurut saya itu salah, itu cara pandang kita. Nah, sekarang ada yang mengatakan nanti kalau sistem khilafah misalnya kembali gitu ya, maka masalah umat Islam ini akan teratasi. Nah, disinilah kita sebagai seorang muslim ya, kita diminta berpikir secara adil ya, secara proporsional, adil dan beradab gitu. Adil itu kita meletakkan sesuatu pada tempatnya, ya, pada porsinya. Kita harus melihat bahwa khilafah itu sebuah sistem politik Islam yang dalam sejarah telah terbukti ya berhasil gitu ya menjadi satu sistem tersendiri yang mengangkat harkat dan martabat muslim di dunia. Tapi namanya sebuah sistem, kita perlu catat, sistem itu bisa menjadi baik sangat tergantung kepada orangnya. Karena khilafah itu sistemnya mirip dengan kekaisaran, mirip dengan kerajaan, di mana penguasa, pemimpin negara, Raisud Daulah itu, apakah dinamai Amirul Mukminin, apakah dinamakan sebagai khalifah, apakah dinamakan sebagai sultan misalnya gitu ya. Itu pemimpin negara ini punya kekuasaan yang sangat besar. Ya, dia punya kekuasaan di bidang legislatif, eksekutif dan juga yudikatif gitu. Ya, sehingga kekuasaannya sangat besar. Bahkan punya kekuasaan di bidang budget anggaran juga. Karena kekuasaan terpusat di satu tangan, maka negara seperti ini sangat-sangat berpotensi untuk menjadi negara yang baik kalau khalifahnya baik. Ya, kalau aparat-aparatnya baik. Gitu. Tapi kalau aparat dan khalifahnya ini tidak bermutu, tidak berkualitas, apalagi dia rusak, apalagi dia hubud dunia, ya, masya Allah dalam sejarah terbukti kemudian ya khilafah seperti ini akan menghancurkan kekhalifahan itu sendiri. Maka khilafah itu menjadi sangat nista waktu itu, rakyat sangat sengsara. Ingat kasus ketika Baghdad ditaklukkan oleh Mongol. Mongol itu bangsa yang sangat biadab, nggak kenal tulisan. Buku-buku aja dibuang ke sungai dijadikan jembatan. Itu menunjukkan bangsa dengan peradaban yang sangat rendah mengalahkan peradaban yang sangat tinggi, yaitu peradaban Islam ya, pada abad ke-13 itu. Di awal perang salib juga begitu. Kaum muslimin di Syria Utara, di Yerusalem itu dibantai habis-habisan oleh pasukan salib yang datang dari Eropa. Waktu itu Eropa peradabannya 600 tahun tertinggal dari peradaban Islam. Tapi mereka bisa mengalahkan. Kenapa? Karena khalifahnya sangat lemah. Kalau kita lihat di masa itu, perang salib dimulai tahun 1095, ada kekhalifahan Abbasiyah yang khalifahnya sangat lemah sekali ya, lebih mementingkan kehidupan dunia. Nah, jadi kita perlu berhati-hati kalau kita membuat pernyataan ya, memberikan harapan bahwa nanti kalau khilafah kembali, kemudian umat Islam akan menjadi jaya gitu. Sangat tergantung siapa khalifahnya sekarang ini ya, sistem itu ya. Ini perlu kita dudukkan pada tempatnya ya, supaya kita harus adil ya. Tapi juga kita jangan mengatakan bahwa
Islam itu tidak punya sistem politik tersendiri, itu juga keliru. Ya, karena memang ya Islam punya. Ya, bagaimanapun dalam pandangan Islam tidak ada yang tidak diatur dalam ajaran Islam. Ya, karena Rasulullah SAW sendiri itu seorang kepala negara yang beliau berhasil ya menjadi pemimpin yang hebat dan patut diteladani. Ya, beliaulah yang meletakkan dasar-dasar kenegaraan itu. Beliau berhasil membangun sebuah peradaban yang embrio, satu peradaban yang tinggi, ya, satu peradaban yang sangat besar. Mendidik bangsanya, mendidik masyarakatnya, menjadi masyarakat yang sangat disegani pada waktu itu di level internasional. Rasulullah memimpin yang luar biasa, gitu. Dan ini bukan sesuatu khayalan, memang ini fakta sejarah. Jadi kita dudukkan sesuatu pada tempatnya. Itulah pemirsa, kembali ke wacana tentang tadi itu berita di Republika Online ya tentang wacana perlunya kembali akan gagasan wajib militer ya, dan gagasannya akan konon kalau nanti akan diterapkan dulu ke mahasiswa ya, supaya mahasiswa itu daripada mendapat pelajaran yang macam-macam gitu ya. Nah, kata anggota DPR ini ya diberikan saja pelatihan beberapa bulan untuk dia wajib militer. Tapi sekali lagi harapan kita adalah kita berharap ya jangan sampai ada dikotomikan, dibenturkan wacana keislaman dan keindonesiaan itu. Ya. Kemudian pemirsa, pada teropong media kali ini ya, ada berita-berita yang menarik. Saya ambil dari berita di Kompas ya online ya. Itu ramai sekali, banyak berita tentang kebangkitan kaum LGBT ya, lesbian, gay, biseksual dan transgender ya. Dan sekarang ini justru yang menjadi berita besar adalah respon dari Vatikan terhadap hasil referendum di Irlandia. Irlandia ini salah satu negara yang mayoritasnya Katolik, ya. Dan hasil referendum di sana, ya, itu melegalkan, ya, pernikahan gay di negara Irlandia itu, ya. Nah, sehingga Menteri Luar Negeri Vatikan Kardinal Pietro Parolin, ya, kepada Vatikan Radio ya, Selasa 26 Mei 2015. Jadi baru kemarin ini pernyataannya, kalau jatuh ke kita ya sudah hari ini ya. Ini Parolin ya, petinggi paling senior Vatikan ya, mengatakan hasil referendum di Irlandia itu bukan sebuah kekalahan untuk prinsip-prinsip agama Kristen. Itu adalah kekalahan untuk semua umat manusia. Saya sangat sedih dengan hasil itu. Nah ini, ya, saya sangat sedih. Ini berita di Vatikan. Perlu pemirsa ketahui, ya, ini kebangkitan kaum Lut, ini kaum gay, biseksual, transgender dan lain-lain, yang dikenal dengan LGBT ini luar biasa nih perkembangannya. Ya. Sekarang ini pernikahan gay, homo, ya, sudah dilegalkan di 30 negara bagian Amerika Serikat. Kita tahu tahun lalu ya, atau tahun 2013 bahkan, itu untuk pertama kalinya Katedral Nasional Amerika melaksanakan perkawinan homo, perkawinan sejenis ini gitu ya. Kemudian Myanmar juga sudah menggelar pernikahan gay. Ini berita-berita di sini saya baca. Ya, jadi warga Irlandia lewat referendum sekarang ikut ya, menjadi mayoritas Katolik. Bahkan Jerman misalnya itu sudah warga menyerukan pemerintah agar segera melegalkan pernikahan gay di Jerman. Ya, setelah negara itu mengizinkan ikatan sosial pasangan sama jenis. Belum legal betul tapi sudah diizinkan. Ya. Kemudian di Eropa, kita lihat di Italia, ya, Perdana Menteri Matteo Renzi tengah mempersiapkan sebuah undang-undang yang mengizinkan pasangan gay mengikat hubungan sipil meski belum berencana mengesahkan perkawinan gay. Ya, jadi kalau sampai nanti Italia juga ikut mengesahkan juga gitu ya, wah ini seru ini. Ya. Kenapa pemirsa sekalian, kita perlu ingat ya dalam peristiwa yang menghebohkan dunia tahun 2003 ya, terjadi di gereja Anglikan di New Hampshire di Amerika waktu itu, di mana seorang tokoh gay atau tokoh homo, Pastor Gene Robinson, itu diangkat sebagai kepala gereja tingkat negara bagian, yaitu sebagai uskup. Ya,
di New Hampshire di Amerika waktu itu, dia di mana Jane Robinson ini dia punya pasangan homo namanya Mark Andrew. Mereka kawin 14 tahun serumah, ya, hidup sebagai pasangan sejenis, ya, dan semua tahu waktu itu pastor di sana kemudian voting, dan ternyata votingnya menang lagi Jane Robinson ini. Itu yang heboh. Sebab dalam 2000 tahun sejarah Kristen baru kali itu kemudian seorang homo, ya, dia memimpin, ya, gereja tingkat negara bagian. Jadi ini memang luar biasa, ya, di Irlandia sebagai negara mayoritas Katolik mengesahkan perkawinan sama jenis. Ini bayangkan, ya, Irlandia itu letaknya di utara kalau kita lihat, ya, mayoritasnya masih Katolik. Dan ini terkait dengan sejarah perebutan antara Katolik dan Protestan yang belum selesai sampai sekarang ini, ya. Kalau kita lihat Paus kan di bawah, ya, di Italia itu. Jadi berita ini sebetulnya besar, ini menghebohkan. Kenapa? Karena Bible sendiri belum pernah berubah sampai sekarang ini, ya, tentang homo ini. Kitab Imamat dari pemerintah sekarang, kalau kita bicara tentang hukum, meskipun orang Kristen, ya, itu tidak berpegang pada hukum Taurat, gitu, ya. Hukum Taurat yang mereka sebut Torah itu adalah 5 kitab pertama dalam Perjanjian Lama. Itu kitab Kejadian, Keluaran, Bilangan, Ulangan, Imamat. Ya, itu yang disebut sebagai Five Book of Moses. Ini Perjanjian Lama ini kitab Yahudi, tapi dipakai juga oleh orang Kristen dengan penafsiran yang berbeda dengan orang Yahudi. Kalau kalangan Yahudi Ortodok, dia masih pegang ini hukum ini, ya, hukum Torah ini, gitu, ya. Hukum Torah ini mengharamkan, ya, bab tentang zina itu ada di kitab Imamat, ya, pasal 20. Khusus tentang homoseksual itu pasal 20 ayat 13. Nah, jadi memang hukumannya di situ hukuman mati.